Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna dina indallahil Islam. Sahabat Persis Jabar rahimakumullah, alhamdulillah di saat ini kita bisa bersua kembali dalam acara yang diadakan oleh Persis Jabar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Quran menjelaskan, sejarah juga membuktikan bahwa agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Nabi dan Rasul yang pertama kali diutus tiada lain hanyalah agama Islam. Jadi dinul Islam ini diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, yang satu sama lain melengkapi. Para ulama sepakat bahwa agama yang turun itu, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bidinin wahidin, dengan satu agama, wa syara'i'a mukhtalifah, dan syariat-syariat yang berbeda-beda. Tentu di sini syariat berbeda yang dimaksud adalah penyempurnaan satu syariat kepada syariat yang sebelumnya, di mana para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menandaskan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah di sisinya adalah hanyalah Islam. Tidak ada agama yang lain. Sejak Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Isa pun yang dibawakan adalah dinul Islam, ajaran Islam. Oleh karena itu, Rasul pernah menyampaikan agama yang diutus oleh Allah SWT, para nabinya itu taubahnya seperti satu bangunan, di mana bangunan itu sangat bagus, indah untuk dilihat, sedap dipandang mata. Namun ada satu ubin yang belum terpasang. Semua yang melihat itu menyayangkan, kenapa ubin yang satu ini di mana? Maka Nabi mengatakan, wa anna labinah, dan aku ini adalah ubin yang dimaksud. Jadi ubin yang satu lagi yang belum terpasang adalah Nabi Muhammad SAW. Maka perumpamaan itu menyatakan bagaimana bunyanul Islam ini didirikan sejak para nabi hingga nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Nanti syara'i mukhtalifah, dengan syariat yang berbeda-beda, itu artinya dari satu nabi ke nabi yang lain itu ada yang dinamakan saling melengkapi ataupun menyempurnakan syariat-syariat yang sebelumnya, di mana kita mendapatkan satu ayat di dalam Quran, surat Al-Maidah, ayauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan untukmu nikmat dariku itu. Artinya tidak ada lagi syariat yang akan turun setelah Nabi Muhammad SAW, karena sudah sempurna. Dan kita pun sekarang mendapatkan betapa banyak hal-hal yang muncul dalam kehidupan kita, di mana pada masa Nabi tidak terjadi, namun ketika ada masalah yang muncul itu, timbul pertanyaan dari umat, kita cari jawabannya. Ternyata alhamdulillah hampir semua ada jawabannya, baik di Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Artinya di sini
ma farotna, kami tidak pernah lewatkan satupun dari kebutuhan manusia sejak Adam sampai akhir zaman untuk ibadahnya telah disiapkan dengan apa yang diterima oleh para nabi dan rasul, kemudian disampaikan. Saat ini kita mendapatkan ajaran yang jelas dari nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin, nabi penutup, di mana tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah menyatakan, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi hanya dinul Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah kita sebagai Muslim berada dalam keislaman dan insya Allah mengamalkan seluruh ajaran Islam ini. Karena kita meyakini bahwa dinul Islam ataupun ad-din itu adalah sebagaimana para ulama definisikan, ma wadu'ahullah fi kitabihil hakim wa sunnati nabiyhi sahihah minal awamir wan nawahi wal irsyadati limaslahatil basyari dunyahum wa ukhrahum. Din itu adalah apa yang Allah telah tetapkan dalam kitabnya yang bijaksana, yaitu Al-Quran yang wajib kita imani. Dan ternyata Al-Quran ini, alhamdulillah, sejak zaman Nabi dan sampai hari ini tidak ada orang yang bisa menambah ataupun mengurangi. Dengan mudah akan diketahui. Kenapa? Karena Allah menjanjikan, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Quran dan kami juga akan menjaganya. Cara Allah menjaga Quran, satu, berada dalam mushaf yang dijamin. Mushaf itu tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Mengapa? Kalau ada saja tangan-tangan jahil, siapapun orangnya, dimanapun tinggalnya, menambah atau mengurangi, jangan banyak, satu kata saja dalam Quran akan dengan mudah diketahui. Karena mushaf yang ada di dunia sekarang insya Allah disamakan. Itu mushaf Utsmani. Yang kedua lewat hafalan. Dan alhamdulillah sejak mulai tahun 2000-an benih-benih hafid atau hafid Quran alhamdulillah semakin lama semakin berkembang, semakin banyak. Bahkan rumah-rumah tahfidz juga nggak sedikit sekarang. Pesantren-pesantren yang mengajarkan khusus tentang tahfidz Quran juga tidak kurang. Namun ada yang tetap menjadi perhatian kita di Jamiah Persatuan Islam, yaitu berkaitan dengan tapakuh fiddin. Artinya menghafal Quran diikhtiarkan, begitupun menghafal hadis. Tapi untuk memahami Quran dan hadis itu adalah tujuan yang pokok. Kenapa? Setelah kita memahami, kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Jadi setelah dipahami, lalu diamalkan. Nah, Quran yang kita pegang itu pun berjumlah 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Wa sunnati nabihi sahihati, dan berada pada sunnah Nabi yang sahih. Minal awamir, di dalamnya ada awamir, amrun, perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan. Nah, ini dari amrun ini, dari perintah ini ada yang wajib dan sunat. Dari nahyun itu ada yang haram, ada yang makruh. Wal irsyadat, dan petunjuk-petunjuk limaslahatil basyari dunyahum akhirahum. Nanti ada perkara yang mubah. Ini bagaimana supaya yang mubah ini bisa bernilai ibadah. Nah, jika yang mubah akan bernilai ibadah, tentu mesti mengikuti siapa yang mengajarkannya. Mengikuti siapa yang mengajarkan bahwa yang mubah itu harus menjadi ibadah. Minimal, kalau sudah ibadah, minimal sunat hukumnya. Nah, kalau sudah sunat, jelas ada nilai ibadah. Ini sadar irsyadat. Untuk apa? Limaslahatil basyari dunyahum akhirahum. Kemaslahatan manusia, dunia dan akhiratnya.
Maka disinilah kita semua dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memegang dinul Islam ini menjadi pegangan dalam hidup kita ini, supaya kita beruntung nanti di akhirat kelak. Karena Allah pun berfirman dalam surat Al-Imran terakhir, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi ternyata di sini kita mesti merobatoh dalam hidup ini, merobatoh dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari ikatan kita semua dalam ikatan ibadah. Mudah-mudahan kita berada dalam dinul Islam ini semakin kuat daulatul Islam dalam diri kita, begitupun daulatul iman. Karena ciri seorang muslim mesti daulatul Islamnya itu tetap pada dirinya. Ciri dia sebagai seorang mukmin, maka daulatul iman pun harus kuat pada dirinya. Itu bukti dia seorang yang beragama Islam. Sahabat Persis Jabar, alhamdulillah apa yang sampaikan barusan itu menjadi catatan kita bagaimana kita senantiasa berbangga dan berbahagia bahwa kita berada pada lingkungan kaum muslimin dan dalam situasi kondisi menjadi seorang muslim yang senantiasa berusaha untuk mengamalkan agamanya. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.